Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Anggi Supriyadi, Guru Sejarah SMP Muhammadiyah Banguntapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang proses masuknya Islam di Indonesia dan tokoh penyebar dakwah Islam yang terkenal di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di beberapa wilayah. Nah, membahas kerajaan Islam di Indonesia itu tidak pernah lepas dari letak geografis yang tersebar di kepulauan di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku di Indonesia bagian timur. Baik, kita lanjut. Nah, kerajaan Islam yang pertama dan mulai ada di Indonesia itu muncul pertama kali di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera bagian utara. Membahas Islam di Sumatera sendiri tidak pernah lepas dari dua kerajaan besar pada waktu itu, yakni Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Lebih dahulu kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Tapi sebelumnya kita lihat kondisi geografis Pulau Sumatera yang diuntungkan karena berada atau berdampingan dengan negara Malaysia. Nah, di sini ada selat yang menjadi batas antara kedua pulau tersebut ya, yang dinamakan dengan Selat Malaka. Kalau kita telusuri, Selat Malaka itu sendiri merupakan jalur perdagangan yang paling sibuk pada waktu itu, karena di sini merupakan lalu lintas atau jalur utama dari perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke wilayah Indonesia dan ke beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi melalui Selat Malaka ini, orang-orang Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda mulai melakukan perdagangannya ke Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara itu melalui Selat Malaka. Maka kerajaan yang ada di wilayah Sumatera bagian utara ini sangat atau cukup diuntungkan karena bisa mengontrol jalur perdagangan yang ada di Selat Malaka. Melalui pengontrolan ini juga bisa diuntungkan melalui hasil produksi dagang yang dimiliki oleh kerajaan setempat. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1270 Masehi yang didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh. Prestasi yang pernah dicapai pada masa itu yakni dalam menyebarkan agama Islam di Sumatera bagian utara, Samudra Pasai berhasil menjadi kekuatan armada laut yang cukup disegani dan menjadi pengaman jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan dari sini juga agama Islam sudah mulai menyebar ke beberapa daerah, ke beberapa wilayah di Sumatera bagian utara, mulai dari Sumatera bagian utara bisa merangsek ke wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan. Nah, Samudra Pasai sendiri, bila kita telusuri, ada beberapa jejak peninggalan atau bukti sejarah yang ditinggalkan pada masa kerajaan Samudra Pasai, yakni adanya mata uang cetis dan nisan bertuliskan kaligrafi atau bertuliskan huruf Arab ya. Nah, mata uang cetis ini merupakan mata uang yang pernah berlaku pada masa Samudra Pasai. Jadi pada waktu dulu jika perdagangan itu dilakukan dengan sistem barter, maka sejak masa Samudra Pasai mereka sudah tidak lagi melakukan sistem barter, melainkan dengan mencetak mata uang dan menjadi alat tukar untuk proses pembelian jual beli barang. Nah, mata uangnya namanya adalah cetis. Nah, itu dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri tidak berlangsung lama, hanya yang tercatat dalam sejarah itu hanya tiga sultan atau tiga penguasa pada waktu itu,
kemudian berganti ke Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam itu merupakan pelanjut atau penerus dari Kerajaan Samudra Pasai yang sudah melemah, sudah tidak lagi bergairah dalam mengurusi wilayah, kemudian diganti oleh kerajaan baru yang bernama Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan penerus dari perjuangan Kerajaan Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam di Sumatera dan Indonesia pada umumnya. Bila kita lihat di sini gambar yang di samping itu merupakan sisa peninggalan atau jejak sejarah yang pernah ada dan dibangun pada masa Kerajaan Samudra Pasai, kemudian dialokasi atau diganti oleh Kerajaan Aceh Darussalam, diakuisisi menjadi pusat administrasi dan pusat kekuasaan dari Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, bagaimana dinamikanya? Ya, kita telusuri dari awal. Tahun berdiri Kerajaan Aceh Darussalam itu pada tahun 1524. Siapa yang mendirikan? Yakni Sultan Ali Mugoyad Shah. Bagaimana perkembangannya? Nah, yang pertama, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada waktu itu, pada masa Sultan Iskandar Muda, kondisi perekonomian di wilayah Sumatera bagian utara khususnya itu cukup meningkat karena sistem jual beli jual beli dan perdagangan pada waktu itu cukup tinggi permintaannya. Karena saking tingginya permintaan pasar dan perekonomian yang cukup stabil, maka Sultan Iskandar Muda pernah mencetak koin atau mata uang pada waktu itu yang dinamakan dengan cash dan mas. Nah, ini ada nominalnya tersendiri, antara cash dan mas itu berbeda nominalnya, dan itu pernah dicetak pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, ini yang paling unik ya. Yang paling unik dari Kerajaan Aceh, ternyata Aceh tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya yang tunduk di bawah pengaruh kolonialis Belanda. Nah, Aceh Darussalam itu sendiri itu tidak pernah tunduk atau tidak pernah ditaklukkan oleh tidak pernah ditaklukkan oleh kolonialis Belanda sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Aceh masih terus melakukan perlawanan terhadap kolonialis Belanda. Apa bukti peninggalannya? Bukti yang ditinggalkan dari Kerajaan Aceh Darussalam yakni koin emas seperti yang tampak di samping itu. Nah, itu merupakan contoh atau bukti peninggalan yang pernah dibuat pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Bentuknya kecil tapi itu terbuat dari emas asli. Kadarnya seberapa saya juga tidak tahu. Coba kalian bisa browsing sendiri ke Google, kalian bisa telusuri lebih dalam tentang koin emas yang pernah dicetak oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Baik, sampai di sini silakan kalian jawab pertanyaan ini pada kolom komentar di bawah ya. Apa yang menjadi sebab kemunduran dari Kerajaan Aceh Darussalam? Ya, namanya juga kerajaan, pernah mengalami fase kejayaan dan pasti ada fase kemunduran. Karena Aceh Darussalam itu sendiri sudah dinyatakan bubar, tiada sejak kemerdekaan Indonesia. Dan coba kalian jawab pertanyaan ini dan jawaban kalian tulis di kolom komentar. Apa yang menjadi sebab kemunduran dari Kerajaan Aceh Darussalam? Ya, ini sebagai umpan balik agar kalian juga bisa mengetahui lebih dan saya juga bisa memahami lebih dari apa yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.